Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman yang paling baik adalah zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup di dunia. Pada saat itu, Islam berkembang pesat sampai berkuasa hampir di seluruh dunia. Banyak orang yang mengatakan masa itu adalah masa kemasan atau masa kejayaan Islam. Masyarakat yang hidup pada masa itu merasakan ketentraman dan kedamaian yang amat sangat, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Namun, lebih dari ribuan tahun yang lalu Rasulullah SAW bersabda bahwa akan datang masa di mana Islam akan menjadi asing seperti awal mulanya turun ke dunia. Pada masa itu, manusia akan mengalami kehinaan dan kehancuran. Umat Islam dibantai mana-mana, umat Islam dihina di mana-mana, umat Islam diburu di mana-mana. Hingga tercatat dalam sejarah sebagai umat paling buruk sepanjang masa. Generasi terbaik memang ada ketika zaman Rasulullah SAW. Umat selanjutnya sampai pada masa kita hidup sekarang. Jamaah yang berbahagia, dalam hadis panjang Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di antara penyebab hancurnya umat Islam ialah hilangnya rasa malu, hilangnya kasih sayang, dan apabila rasa malu tercabut. Kasih sayang merupakan cerminan cinta seseorang kepada orang lainnya. Sikap cinta yang benar adalah melahirkan sikap menghormati, sikap menghormati, sikap tolong-menolong, sikap menutup aib, dan sikap bekerja sama. Apabila telah hilang rasa kasih sayangnya, maka akan terjadi permusuhan. Berarti dapat disimpulkan bahwa penyebab hilangnya rasa kasih sayang adalah sifat pemarah. Karena ketika seseorang marah, ketika seseorang marah, ia akan cenderung berbuat hal di luar kendali. Hal itu akan memungkinkan seseorang akan menyakiti saudaranya ketika ia marah, dan akan terjadi permusuhan di antara mereka. Menahan amarah memang tidak mudah. Oleh karena itu, Allah SWT menjanjikan pahala yang besar kepada seorang hamba yang mampu menahan amarahnya. Nabi SAW bersabda yang artinya, tiada tegukan seorang muslim yang lebih besar pahalanya dibandingkan tegukan kemarahan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Amanah adalah sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita untuk dijaga. Apabila telah hilang rasa malunya, maka ia akan dengan mudah menyanyiakan amanahnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang apabila ia tidak amanah. Tidak sempurna pula agama seseorang apabila ia tidak menunaikan janji. Apabila rasa malu tercabut. Malu adalah sebagian dari iman. Malu adalah sebagian dari iman. Apabila rasa malu telah hilang darinya, maka sama saja sebagian dari imannya telah hilang. Maka ia tidak akan segan-segan melakukan segala kemungkaran. Malu dari melakukan hal-hal yang dirahmkan Allah SWT merupakan cabang dari keimanan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Al-haya'u minal iman. Malu adalah cabang dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, selain 3 penyebab yang telah disebutkan tadi, ada juga dua fitnah yang dapat menghancurkan umat, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat.
Fitnah syubhat meliputi dua hal. Yang pertama adalah di bidang akidah. Syubhat di bidang akidah yang paling berbahaya adalah fitnah kemusyrikan dan aliran-aliran sesat yang menyimpang dari akidah yang benar. Yang kedua adalah bidang ibadah. Syubhat di bidang ibadah adalah melakukan hal-hal baru dalam ibadah yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fitnah ini adalah fitnah yang paling disukai iblis, karena ketika seseorang melakukannya, ia tidak merasa bersalah, tetapi ia justru melakukan amalan tersebut dengan penuh keyakinan dan menyebarkannya. Jamaah yang berbahagia, agar itulah beberapa penyebab hancurnya sebuah umat. Cara paling ampuh untuk menghindari penyebab-penyebab tadi adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah selalu menempatkan hati kita di atas keimanan sampai akhir ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.